pada kesempatan ini disampaikan oleh Ustadz Saad. Jadi kepada Ustadz Saad dipersilakan dengan segala hormat. Uga Dimar, saya izin live duluan ya, Pak Ustadz. Iya, selamat bertugas, Mbak Devi. Iya, kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang pada pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti Zoom pada subuh di Al-Asani. Setiap pada subuh sebagaimana biasa kita membahas satu ayat demi satu ayat di bawah bimbingan Buya Rizal. Kita pagi ini membahas surah Al-An'am ayat 157 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Syafitri. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan uraian dan bahasan dan diskusi dengan Pak Adril tentang ayat ini. Sekarang kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat surah Al-An'am ayat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Au taqulu law anna unzila alainal kitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa hudan wa rahmah faman azlamu mimman kadzaba bi ayatihi Faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillahi wa sadafa anha sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al azaba bima kanu yasdifun. Shadaqallahul azim. Antakulu lau anna unzila alainal kitabu lakunna ahda minhum. Atau supaya kamu tidak mengatakan sesungguhnya jikalau kitab diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa rahmatun wa hudan wa rahmah. Sungguh telah datang penjelasan kepadamu yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillahi sadafa anha. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya. Sanajzil ladzina yasdaquna an ayatina.
su'al azab. Kami kelak akan memberi balaskan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksaan yang buruk, bima kanu yasdifun, karena mereka selalu berpaling dari ayat-ayat kami maksudnya. Nah, ayat ini mengikuti ayat 155 dengan 156. Ayat 155-nya bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan, lagi diberkahi, maka ikutilah dan bertakwalah kepadanya agar kamu dirahmati. Antakulu innama unzila ilal kitab ala ta'ifataini min qablina wa in kunna andirasatihim laghafilun. Situ kami turunkan Al-Quran supaya kamu tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, yaitu Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Wa in kunna an dirazatihim laghafilun, sesungguhnya kami tidak lengah dari apa yang mereka baca. Dalam surah Al-An'am ayat 155 dan 156. Al-Quran diturunkan agar kalian tidak tersesat, dan dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 176. Yubayyinullahu lakum antadillu wallahu bikulli syai'in alim. Al-ayat. Allah menerangkan hukum-hukum ini kepada kamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu kalian diperintahkan untuk mengikutinya agar kalian tidak menyesal. Dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 55 dengan 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabatah wa antum la tas'urun. Nah, di situ diperintahkan kepada kita wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabatah. Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, maksudnya Al-Quran, sebelum azab datang kepadamu secara mendadak. Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak menyadarnya. Az-Zumar 55. Dan dijelaskan lebih lanjut dalam Az-Zumar 56, Allah berfirman, antakulu nafsun ya hasrata ala ma qarratu fi jambillahi wa in kunta minal sakhirin. Antakulu nafsun, maksudnya supaya tidak ada orang yang berkata, apa katanya, ya hasratana ala ma qarratu fi jambillah, alangkah besarnya penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Wa in kuntu minas sahirin, sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang yang memperolok-olok Allah. Itu Az-Zumar 56. Kemudian dijelaskan lagi pada surah Al-Nahl ayat 15, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subula la'allakum tahtadun. Di situ dikatakan wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dia telah memancang gunung-gunung di bumi agar bumi tidak bergoncang bersamamu. Kemudian wa an-nahara wa subula, dan serta menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk. Nah, kemudian mereka menganggap Al-Quran dan Taurat itu sebagai sihir saja. Dijelaskan dalam surah Al-Qamar ayat Al-Qasas ayat 48. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mislama utiya Musa. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu
qalu sihrani tazahara wa qalu inna bikulli kafirun. Di situ dikatakan ketika datang kepada mereka kebenaran, itu Al-Quran maksudnya, sini dari sisi kami mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya, itu maksudnya kepada Muhammad, mukjizat seperti yang diberikan kepada Musa. Tapi apa lanjutnya? Bukankah mereka tahu mereka itu telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Musa dahulu? Kemudian mereka berkata, qalu sihrani tazahara. Mereka berkata Al-Quran, maksudnya dua yang di situ dua kitab itu adalah Al-Quran. Mereka berkata dua kitab gitu kan. Al-Quran dan Taurat adalah sihir yang paling nyata. Lalu mereka waqalu inna bikullin kafirun. Mereka berkata sesungguhnya kami mengingkari keduanya. Itulah pekerjaan orang-orang kafir. Kemudian dalam surah Fatir ayat 42 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'ahum nazirul yakununna ahda min ihda'al umam falamma ja'ahum nazirum ma zadahum illa nufura. Kemudian mereka bersumpah atas nama Allah dengan sungguh-sungguh. Apa sumpahnya? Jika la in ja'ahum nazirun la yakunun ahda min ihdal umam, bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka lebih banyak mendapat petunjuk daripada salah satu umat yang lain. Apa yang terjadi? Falamma ja'ahum nazirum ma zadahum illa nufura. Akan tetapi ketika peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka kecuali mereka semakin jauh dari kebenaran. Artinya kedatangan para peringat itu bukan menambah mereka bersama beriman, tetapi mereka menjadi ingkar, makin jauh dari kebenaran. Kemudian firman Allah tentang faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadaqa anha. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya. Dalam surah Al-An'am ayat 26 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya apa? Mereka melarang orang lain, wahum yanhauna anhu, yaitu mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Di situ kembali kepada Al-Quran seperti apa yang diturunkan tadi. Wayan'auna anhu, mereka juga menjauhkan diri darinya, dari Al-Quran. Wa iyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak membinasakan kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadari. Jadi orang yang melarang orang mendengarkan Al-Quran, mendekati Al-Quran, tidak membinasakan orang lain, tetapi membinasakan diri sendiri. Kemudian dalam surah Al-Nahl ayat 88 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azabam fawqal azabi bima kanu yufsidun. Orang kafir itu orang-orang kafir sasaddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu menghalangi manusia dari jalan Allah. Kemudian zinadhum azaban fauqal azabi. Maka kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan. Kenapa? Bima kanu yufsidun. Karena mereka selalu berbuat kerusakan. Selanjutnya dalam firman-Nya, sanajil ladzina yasdifuna an ayatina su'al azabi bima kanu yasdifun. Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat kami dengan siksaan yang buruk karena mereka selalu berpaling. Maka mereka berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Ar-Rasul, dan tidak melaksanakan sholat. Jelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 31 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala saddaqa wala shalla walakin kazzaba wa tawalla
summa zahaba ila ahlihi yatamatta ula aula laka fa aula summa aula laka fa aula ayahsabul insanu an yutraka sudah fala saddaqa wala sholla. Itu artinya mereka tidak membenarkan Al-Quran, juga tidak melaksanakannya. Jadi kemudian walakin kazzaba wa tawalla, tetapi mereka mendustakan Al-Quran, berpaling dari kebenaran. Mereka tidak membenarkan, tapi mereka mendustakan, tidak melaksanakan perintah Allah, kemudian berpaling dari kebenaran. Summa zahaba ila ahli yatamatta. Kemudian mereka pergi kepada keluarganya dengan menyombongkan diri. Aula laka fa aula. Maka celakalah kamu, maka celakalah kamu. Berulang kali. Summa aula laka fa aula. Kemudian celakalah kamu, celakalah kamu. Maka saudara sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Jadi perkataan aula laka itu berulang-ulang kali, itu menunjukkan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan meninggalkan perintah-perintah yang dalam Al-Quran, mereka termasuk golongan yang celaka. Dalam surah Al-An'am ayat 47 Allah berfirman, Qul ara'aitakum in atakum azabullahi ba'tah laku illal qaumuz zalimun. Katakanlah hai Muhammad, terangkan kepadaku jika siksa Allah telah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, apakah yang dibinasakan Allah selain daripada orang zalim? Itu dalam bentuk pertanyaan. Jadi yang diapakan adalah orang-orang zalim akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan orang tidak berbuat zalim, maka dia tidak dimusnahkan, tidak diazab. Karena kezaliman yang paling besar adalah kemusyrikan. Dilihat di surah Al-Luqman ayat ini lupa saya. Di situ kezaliman yang paling besar adalah kemusyrikan. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kita bacakan dari ayat-ayat ini bermanfaat bagi kita semua, meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan keistiqomahan kita terhadap mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Ya, kita gunakanlah petunjuk itu sebaik-baik agar kita selamat. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah. Mohon maaf atas kekeliruan kami, apa yang kami sampaikan, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam